Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Istitoatul Hoirah dengan NIM 2020 53169 akan menerangkan pertemuan ketiga yaitu tentang tinjauan literatur. Tinjauan literatur atau studi literatur terdiri dari 4 pengertian konsep, fungsi, manfaat, tujuan yang akan kita jelaskan. Yang pertama, penulisan pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang permasalahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Yang kedua, penulisan pustaka berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Yang ketiga, cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai semacam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan maupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide atau tinjauan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, penelitian literatur review berisi urasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Yang terakhir, semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya. Dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir atau 3 tahun terakhir dan memadai. Pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general problem. Yang ketiga merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru atau state of art serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapatan pakar yaitu harus dengan adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mesintesis, meringkas, dan membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Literatur review membantu penelitian dalam pencarian tujuan serta membuat dalam merangkum bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai perubahan variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling, dan teknik pengumpulannya. Analisis data dan penafsiran. Dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu satu kerangka teori atau theoretical framework dan kajian yang terdiri dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu literatur review naratif, literatur review kualitatif, literatur review kualitatif, kuantitatif, dan naratif. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran ini terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Yang ketiga, ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lama, artinya bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya.
Dua, aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama literatur review, yaitu 1. Survival artikel, yang 2. Berdasarkan evaluasi, yang ketiga mendapatkan masukan. Berikut merupakan contoh hal-hal yang terkait. Berikut ini adalah hal yang terkait dengan literatur review. Yang pertama, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. Yang kedua, apakah masalah tersebut telah ditemukan? Yang ketiga, mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. Yang keempat, apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Yang kelima, bagaimana mendapatkan dan manipulasi data? Yang keenam, sudahkah dapat yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Yang ketujuh, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan. Yang kedelapan, apa kesimpulan yang bisa dapat diambil terkait dengan permasalahan. Yang terakhir, apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada. Perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Yang pertama, menambahkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatif. Misalnya, IT investment jadi isu, ada orang yang sudah menulis dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungan ketiga bagian tersebut dikaitkan dengan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. 2. Menggambarkan keterhubungan antara suatu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. 3. Mengidentifikasi cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di phase analysis. Mengkritisi di antara penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Yang keenam, dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang menggambarkan significance of the problem. Yang tujuh, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Yang keempat, elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review. Yang pertama, menggambarkan subjek penelitian isu atau teori secara objektif dari literatur review. Definisi dari literatur review dimasukkan ke dalam kategori contoh untuk mendukung posisi relatif atau alternatif. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review, kesamaan dan bagaimana variasi dan lainnya. Yang terakhir, membuat kesimpulan dari setiap bagian. Memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Langkah-langkah literatur review. Yang pertama, langkah-langkah dari literatur review. Yang pertama, formasi permasalahan. Yang kedua, cari literatur. Yang ketiga, evaluasi data. Yang keempat, analisis dan interpretasikan. Cara-cara literatur review. Untuk meratur sebuah literatur, kita bisa melakukan dengan berbagai cara, antara lain mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkannya, dan yang terakhir meringkas. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori. Beberapa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini, persamaan perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan oleh konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka atau bibliografi. Sumber literatur review. Sumber literatur review dapat berasal dari satu paper atau yang dipublikasikan dalam jurnal nasional atau internasional. Yang kedua, tesis. Yang ketiga, disertasi. Yang keempat, paper dari hasil konferensi. Yang kelima, majalah ilmiah,
pamflet, clipping merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Yang keenam, abstrak hasil penelitian. Yang ketujuh, proceeding. Yang terakhir, website. Hikari literatur dan siklus penelitian. Terima kasih untuk penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.